Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Fatela dengan NPM 200665331. Jadi pada tutorial kali ini adalah eh, kita lanjut pada tutorial yang melanjutkan dari kemarin. Sekarang tutorial adalah mengenai mengelola attendance, timesheet, kontrak, dan overtime di UDU. Nah, jadi kita langsung saja mulai langkah-langkahnya. Sini kita masuk ke bagian attendance dulu. Jadi pertama kita pastiin bahwa modul attendance telah diaktifkan terlebih dahulu. Nah, sini kita lihat dia modul ini sudah install. Terus selanjutnya kita masuklah melalui akun employee yang telah dipilihkan sesuai lab-lab sebelumnya dan lakukan check-in dari akun tersebut. Nah, pada kasus saya ini employee saya itu adalah Soleh, Satria, dan Seda. Nah, kita lihat ini ada Soleh, Satria, dan Seda. Lalu setelah itu kita akan melakukan check-in dari tiga akun tersebut. Nah, terus ketika melakukan check-in, kira-kira tampilan icon seperti ini. Nah, setelah tampilan begini itu berarti menandakan kalau kita berhasil check-in. Nah, setelah itu kita lakukan check-out dari masing-masing akun tersebut. Nah, setelah berhasil check-out, akan ditampilkan juga informasi terkait waktu masing-masing karyawan melakukan check-out. Nah, ini Satria ada 2 menit, terus Soleh 3 menit, terus ada si Seda 1 menit. Nah, jika telah berhasil di check-out, nah kita coba masuk sebagai admin, terus kita cek data report dari modul attendance-nya eh, seperti ini. Kira-kira akan tampilannya kan seperti ini. Ya, lanjut. Lalu coba terlebih dahulu lakukan import file attendance ini. Em, nah, ini. Tapi ini nanti perlu diganti juga nama employee-nya disesuaikan. Terus dengan catatan juga tidak boleh mengganti field check-in, check-out, dan work hours-nya. Nah, ini saya sudah melakukan import. Eh, Mungkin cara importnya juga kurang lebih sama dengan pada tutorial-tutorial sebelumnya. Ya, bisa diakses lewat submenu favorite, terus ada eh, bagian import data, terus di situ upload filenya, lalu dites dulu. Nah, nanti kalau udah everything seems valid, bisa eh, di upload. Nah, ya, kalau setelah di upload, kira-kira tampilannya kan seperti ini. Selanjutnya kita coba masuk ke konfigurasi dan lakukan aktivasi terhadap extra hours dan dengan mengisi dua field yang ada sesuai pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kita ikutin saja, dicentang count extra hours-nya, terus di start from dari tanggal 30 bulan 8 2024 atau 30 Agustus 2024. Kemudian bagian tolerance time in favor of company-nya diisi dengan 90 menit, sedangkan of employee-nya diisi dengan 20 menit. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman reporting yang terdapat pada list dan coba pakai salah satu chart yang tersedia. Nah, lalu interpretasikan chart yang terlihat sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, di sini dilihat ya, yang chart pertama di atas ini adalah hours work-nya atau work hours maksudnya. Terus yang bagian bawah adalah extra hours-nya. Nah, di sini saya juga menuliskan interpretasi saya terhadap dua chart tersebut, di mana dilihat dari dua kombinasi dua chart di atas dapat diketahui bahwa durasi jam kerja per hari pada perusahaan ini adalah 8 jam. Nah, terlihat misalnya pada Soleh yang work hours-nya pada tanggal 23 September sejumlah 12 jam, maksudnya di sini ada 12 jam. Lalu langsung diedit. Ntar saya lakukan edit. Kemudian pada extra hours ini chartnya terlihat bahwa extra hours Soleh sejumlah 4 jam lebih. Berarti 12 dikurang 4, 8. Selanjutnya masuk ke bagian timesheet. Nah, sebelum memulai pengerjaan skenario ini, tentunya kita perlu memerlukan aktivasi terhadap modul timesheet terlebih dahulu. Nah, kira-kira ini seperti ini. Jika sudah diaktifasi, kemudian pembagian employee yang saya dapatkan itu adalah Soleh, di mana Soleh itu adalah seorang kepala seksi marketing. Oleh karena itu, di sini saya masuk sebagai Soleh saya sendiri, kemudian akses modul timesheet dan buat dua timesheet baru dengan caranya klik tombol new dan sesuaikan dengan ketentuan berikut. Ini ada tanggalnya 23 September 2024. Kemudian projectnya di sini saya ada eh, satu project yang sama, ini peningkatan brand awareness. Kemudian task yang pertama dia riset audience, terus task yang kedua dia ada perencanaan kampanye. Lalu deskripsinya sesuai dengan tasknya masing-masing. Kalau pas yang task riset audience, di sini deskripsinya menganalisis audience target untuk bla 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 bla. Terus untuk task yang perencanaan kampanye, di sini deskripsinya merancang kampanye pemasaran untuk bla 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 bla.
Kemudian di sini sesuai pada di note juga dituliskan bahwa wajib membuat minimal 2 timesheet dan akumulasi spend hours harus disesuaikan dengan work hours employee yang dipakai sama skenario, yakni 11 jam dan 30 menit. Nah, sini makanya saya untuk yang pertama ini adalah 6 jam hour spend-nya. Kemudian yang kedua adalah 5 jam 30 menit. Nah, selanjutnya lakukan import terhadap data yang terdapat pada link ini. Nah, ini cara importnya kurang lebih sama dengan seperti yang tadi atau yang pada tutorial-tutorial sebelumnya. Untuk menambahkan beberapa timesheet sekaligus tanpa harus memasukkannya secara manual. Nah, kira-kira setelah diimport, jadi nambah 3 ada timesheet baru di sini. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, ini bagian extra modul HRMS Overtime. Nah, sebelum melanjutkan pengerjaan lab, kita perlu download terlebih dahulu di sini modul ekstranya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan yang download yang versi 16.0-nya. Kemudian, seperti biasa, kita apa melakukan ekstraksi file downloadnya ke dalam folder add-ons. Terus kemudian dilakukan update app list seperti biasa um, untuk melakukan modulnya masuk ke dalam udunya yang baru ditambahkan. Terus jangan lupa diaktifasi. Terus selain itu kita juga perlu memastikan bahwa Pandas juga telah terinstall di laptop kita. Jadi saya ngeceknya pakai pip show Pandas. Lihat di sini bahwa Pandas sudah terinstall di laptop saya. Kemudian ini juga tadi udah kita dicek kalau modulnya eh, jangan lupa diaktifasi. Kemudian, nah kira-kira tampilannya akan seperti ini. Awalnya eh, pas buka modul overtime-nya kira-kira tampilan awalnya akan seperti ini. Eh, Lanjut pada kenyataannya saat mendaftarkan karyawan, pada nyatanya akan diperlukan pembuatan kontak terlebih dahulu untuk menjelaskan status karyawan, gaji, tunjangan, dan beberapa hal lainnya. Untuk itu, sebelum masuk ke skenario untuk melakukan request terhadap aktual overtime atau overtime yang telah dilakukan, akan akan diperlukan pembuatan kontrak terlebih dahulu agar nantinya dapat digunakan selama proses perhitungan gaji overtime melalui field day wage dan hour wage. Nah, di sini ada catatan tambahan untuk memulai proses pembuatan kontrak. Pastikan kepala seksi divisi mendapatkan hak akses dengan sebagai administrator pada modul kontrak terlebih dahulu. Selanjutnya, kita login sebagai kepala seksi dan masuk ke modul employee. Di sini kepala seksinya adalah employee saya sendiri, yakni Soleh. Kemudian masuk ke salah satu detail employee yang ingin digunakan. Nantinya untuk skenario modul request overtime ini, apabila telah masuk, kita klik tombol 00 kontrak dan kita akan diarahkan ke halaman pembuatan kontrak seperti gambar di bawah ini. Nah, kira-kira ini tampilan awalnya akan seperti ini. Setelah itu, kita dapat langsung membuat kontrak untuk employee terkait dengan menekan tombol create yang di atas ini dengan isi field yang ada dengan format seperti ini. Sini ada kontrak reference-nya, kita isi dengan um, nama employee-nya yang Soleh, terus NPM 210653741, terus ada start date kontrak satunya 20 September 2024, terus working schedule-nya kita masukkan monthly, terus standar 40 hours per week, terus departemennya soal itu adalah departemen dengan sales, terus employee kategori permanen, salary structure-nya based for new structure, terus HR responsible-nya kita sesuaikan dengan HR saat membuat employee, yakni berarti saat itu adalah si Hani. Selanjutnya, kita perlu untuk masukkan gaji karyawan serta upah lembur. Untuk kalkulasi untuk upah karyawan sejam didapatkan dengan perhitungan wage seperti ini, sehingga didapatkan upah harian sebesar 46.243 perak, 46.243 rupiah. Lalu untuk melakukan konfigurasi terhadap gaji karyawan, kita perlu untuk masuk ke halaman salary information dan isi field halaman tersebut sesuai tabel di bawah ini. Nah, di sini ada monthly wage-nya 8 juta, terus ada day wage-nya 30.000 dan hour wage-nya 46.000 per jam. Kemudian, kita tekan tombol running yang terdapat pada pojokan atas, halaman pada pojokan atas halaman kontrak untuk menjalankan kontrak yang telah dibuat. Nah, di sini kita klik yang bagian running. Terus selanjutnya ada perihal atau hak akses. Nah, pertama kita login dulu melalui akun administrator, terus kita masuk ke bagian settings.
Terus kita selanjutnya berikan akses kepada employee yang akan digunakan sesuai dengan lab-lab sebelumnya selama skenario untuk menjadi employee manager pada modul kontrak. Nah, di sini diubah bagian modul kontraknya diganti jadi employee manager, tadinya sebelumnya administrator. Selanjutnya lanjut pada skenario request overtime. Nah, kita perlu melakukan penyesuaian perhitungan waktu dan upah lembur sesuai dengan yang tercantum pada undang-undang yang ada, di mana pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa pada hari kerja, waktu lembur hanya dapat dilakukan maksimal 3 jam per hari dan 14 jam dalam satu minggu di luar hari libur. Untuk itu, di sini kita perlu untuk masuk terlebih dahulu sebagai admin dan mengatur hal tersebut pada konfigurasi tipe overtime melalui langkah-langkah berikut. Dan di sini kita masuk ke halaman konfigurasi melalui menu overtime type yang di sini. Terus pilih cash hour dan sesuaikan dengan tabel berikut. Di sini ada yang 1 jam itu dari 0 sampai 1, terus rate-nya 1,5, sedangkan 2 jam dari 1 sampai 2, terus rate-nya 3,5, dan sedangkan 3 jam itu dari 2 sampai 3 dengan rate-nya 5,5. Seperti ini, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya, setelah berhasil melakukan konfigurasi, kita perlu untuk masuk ke salah satu akun employee yang tadi telah memiliki kontrak dan buat request overtime baru sesuai tabel berikut. Nah, berarti tadi kan si Soleh, terus kita kita request overtime-nya seperti ini. Isi field temporary ada employee-nya berarti Soleh, terus duration type-nya hour, terus date from-nya ada 23 September jam 5, terus date to-nya 23 September jam 8.10 dan dengan tipenya cash. Terus seperti ini. Terus selanjutnya masuk ke akun kepala seksi dan isi fields overtime type dengan cash hour. Setelah mengisi tipe overtime, kedua akan secara otomatis melakukan perhitungan terhadap overtime amount. Nah, di sini eh, overtime tabnya diganti cash hour, diisi dengan cash hour. Nah, selanjutnya kepala seksi di sini dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada modul attendances untuk melihat apakah jam overtime karyawan telah sesuai dengan yang diajukan. Nah, karena di sini kondisi telah sesuai, di sini kepala seksi bisa menekan tombol approve untuk menyetujui pengajuan overtime yang telah dibuat. Di sini ada tombol approve, kemudian di approve, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya masuk ke modul payroll dan buat payslip untuk employee yang digunakan sebelumnya pada skenario ini. Nah, di sini buat payslip. Nah, selanjutnya coba buat pengajuan overtime lainnya dengan mengisi fields yang ada sesuai dengan tabel berikut. Di sini ada employee-nya ada Soleh, kemudian duration type-nya hour. Ini kurang lebih sama seperti tadi, cuman bedanya ada di date from dan date to-nya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu masuk kembali ke akun kepala seksi dan cek apakah pada tanggal tersebut jam kerja karyawan sesuai dengan yang telah diajukan. Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata pengajuan yang dilakukan tidak sesuai dengan jam yang kerja yang ada. Sehingga kepala seksi melakukan penolakan dengan menekan tombol reviews dan status pengajuannya akan berubah seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kan tadi ada pilihannya bahwa bisa approve atau reviews. Nah, kalau misalnya dipencet reviews, kalau sedangkan approve tadi dia akan status seperti ini, approve. Nah, kalau reviews dia akan berstatus seperti reviews ini. Nah, selesai. Melalui tutorial ini, kita telah mempelajari cara mengelola attendance, timesheets, dan overtime secara efisien di Udo. Kita mengonfigurasi kontrak untuk perhitungan upah lembur. Dengan implementasi ini, perusahaan dapat lebih mudah mengontrol jam kerja, menghitung kompensasi overtime, dan memastikan kepatuhan pada kebijakan jam kerja. Nah, mungkin cukup sekian dari tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.